Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan Ketua Umum Senkom Mitra Polri kepada Bapak Dr. Haji Katno Hadi SE MMMH kami persilakan. Sebelum saya membawakan sambutan saya, terlebih dahulu saya mau komentari tentang yang pencak silat tadi, Pak. Itu tadi yang tampil baru anggota, Pak. Kata Pak Kakor, kalau itu yang tampil Pak Kakor udah pingsan katanya tadi. Nah itu tadi baru anggota. Kalau ketua umumnya gila nih nanti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kakor Bimas, Bapak Irjen Polisi Mardiono SC MSI, yang saya hormati para pejabat utama Mabes Polri, ada Pak Aslok, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bahrudin, yang saya hormati para Ketua Dewan Pembina Pusat beserta jajarannya, yang saya hormati para Ketua Mitra Polri, yaitu dari KPP 3, kemudian dari Gematrikora, kemudian dari FKDB, juga dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Porda Kamtipmas, serta dari Persinas Asad, dan juga Porsi Indonesia. Ini adalah organisasi mitra daripada Senkom Mitra Polri. Yang kami hormati para ketua provinsi dan beserta jajarannya yang hadir dari 38 provinsi se-Indonesia. Kemudian saya hormati Kepala BNPB yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi Bu Eni, matur nuwun. Saya sangat hafal karena Senkom ini selalu terus-menerus pengabdiannya kebencanaan dengan BNPB. Yang saya hormati Kepala Basarnas yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Agus, ternyata ini tetangga desa, Pak. Dan juga yang saya hormati ada Komisaris MRT, Pak. Ini adalah dan sekaligus Ketua PJT Paguyuban Perantauan Jawa Tengah. Ini terima kasih sudah hadir. Ini kebetulan teman saya sekolah. Yang saya hormati Bapak Kapolda Metro Jaya yang dalam hari ini diwakili oleh dari Bitmas, dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, terlupa kepada Yayasan Minhaji Rosidin yang telah mewakafkan tanahnya sebagian untuk kantor Senkom Mitra Polri. Ini tidak lupa, nanti mohon disampaikan Pak Kakor kepada Pak Kapolri. Waktu itu sudah saya sampaikan, Senkom ini masih menerima wakaf-wakaf tanah, Pak. Jadi kalau membangunnya insya Allah kita siap. Bangunnya siap, tapi asalkan tanahnya strategis, nanti insya Allah kita bangun, yaitu sebagai kantor Senkom. Jadi mungkin dari wilayah Jakarta lagi ada yang mewakafkan dari Pak Kapolri nanti,
Syukur-syukur di belakangnya Pak Kapolri itu ada tanah, Pak. Diwakafkan ke Senkom, ya jadi kalau dipanggil kita cepat, jalan kaki pun cepat. Dan juga ucapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Minhajir Rosyidin ini yang membina juga anggota kami yang berada di lingkungan sini. Tentunya dengan segala hal kami dipinjemi gedung ini. Jadi ini sejarahnya gedung ini, ada sejarahnya Pak. Gedung ini diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Karena gedungnya besar. Lah, gedungnya Senkom Mitra Polri karena kecil, yang meresmikan putranya. Nanti kalau gedungnya Senkom besar, ya insya Allah yang meresmikan Pak Presiden, ganti ya toh. Nah, karena kecil cukup Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka waktu itu, 6 bulan yang lalu diresmikan. Bapak Kapolres yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Senkom Mitra Polri telah mengadakan acara Rapimnas. Dalam hal ini disiarkan secara daring di 38 provinsi lebih dari 400 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi Senkom ini telah mempunyai alat komunikasi, apa yang tadi disampaikan bahwa kita punyai platform tersendiri yaitu SDC, Senkom Digital Communication, dan sudah punya PIN baru Pak ini Pak. Ya, nanti insya Allah di daerah-daerah bisa membuat PIN Senkom Mitra Polri Senton Digital. Lain daripada itu Bapak semuanya, perlu kami sampaikan, tadi malam saya sebenarnya sudah ditelepon oleh, nanti mungkin Pak Kakor bisa menjelaskan tentang keberadaan keamanan ketertiban di negara kita pada saat ini. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini, Senkom masih bisa mengadakan Rapimnas dalam keadaan aman. Semua bisa hadir dari 38 provinsi, termasuk Papua Pegunungan. Mana Ketua Papua Pegunungan? Pak, itu Pak Akor. Ini hadir 3 hari yang lalu. Oke. Sudah kami ajak makan kemarin Pak Kakor, jadi aman. Beliau datang dari Papua Pegunungan, tentunya tidak tidak mudah karena keamanan juga di sana sangat-sangat, kata kemarin kita tanya ternyata di sana juga kondisinya sangat kondusif. Kemudian Poldanya belum ada Pak. Alhamdulillah Senkom sudah punya kantor provinsi. Kemudian kami sampaikan bahwa Senkom Mitra Polri mengadakan Rapimnas ini adalah sudah disusun dalam ADART kita bahwa ke depan 2027 nanti kita akan mengadakan agenda Munas. Jadi para ketua-ketua provinsi tentunya sudah kami sampaikan supaya disiapkan kadernya yang akan mencalon jadi ketua umum di tahun 2027. Jadi jangan sampai nanti di 2027 ketika akan pemilihan ketua umum terjadi keributan, belum siap dengan kaderisasi daripada yang ada di provinsi-provinsi. Sehingga Senkom akan terbelah-belah dan terkotak-kotak. Ini yang saya tidak mau.
Jadi kami persilahkan dari sekarang masih ada waktu 1 tahun para calon ketua umum untuk bisa konsolidasi ke bawah, untuk menyerap aspirasi ke bawah, agar organisasi Senko Mitra Polri nanti ke depan lebih baik daripada sekarang. Jangan sampai nanti di 2027 nanti masih ngotot yel-yelan yaitu siapa yang akan maju dari provinsi, karena kita mulai pendaftaran insya Allah di bulan April 2027. Sehingga pada kesempatan kali ini silahkan yang mau berkonsolidasi, karena Senkom sudah terbentuk regional-regional. Di Indonesia sudah kita buat 8 regional, Sumatera, Jawa, kemudian Jawa terbagi 2, Bali NTB, kemudian Sulawesi dan Papua. Silahkan dari masing-masing regional untuk bisa menyerap aspirasi para calon ketua umum yang akan nanti berkontestasi di tahun 2007. Karena saya sudah 2 periode menjadi ketua umum. Kalau Pak Sirot menjadi ketua umum sudah 4 kali. Kemudian kami sampaikan juga bahwa Senko Mitra Polri ini keberadaannya tidak hanya bidang Kamtib, Mas. Kami bermitra dengan Basarnas, BNPB, kemudian kami bermitra dengan Kementerian Pertahanan, masing-masing sudah kami plotting anggota-anggota kami. Mana yang bermitra dengan Basarnas, mana yang bermitra dengan BNPB, mana bermitra dengan Kementerian Pertahanan. Karena semua mempunyai pergerakan-pergerakan, cara penanganannya beda-beda. Yang keamanan ketertiban masyarakat tentunya beda dengan penanganan kebencanaan. Yang kebencanaan tentunya berbeda lagi dengan kondisi yang ada di Kementerian Pertahanan. Maka tadi sudah saya sampaikan juga dengan Pak Kakor bahwasanya ke depan rekrutmen kami adalah bagaimana agar SDM kami bisa lebih maju dari yang sekarang. Insya Allah nanti akan dipaparkan bagaimana cara rekrutmen Senko Mitra Polri agar lebih profesional ke depan oleh Bapak ASDM langsung. Kenapa? Kita ke depan organisasi yang besar ini tentunya butuh penanganan khusus, pemateri khusus. Hari ini ada 8 pemateri yang sudah siap untuk memberikan materinya dalam bidangnya masing-masing, yaitu dari Kabar Eskrim, kemudian Kakor Lantas, Kakor Bimas, kemudian Kabaintelkam, Kabasarnas, kemudian BNPB, dan juga Kementerian Pertahanan akan memberikan materi terkininya kepada Senko Mitra Polri. Tentunya ini adalah hal yang harus disampaikan sampai di bawah oleh ketua-ketua provinsi dan sekretaris. Agar semua bisa mempunyai bahan-bahan yang sama, dari atas sampai bawah, semua sama kebijakannya, sesuai dengan jenjangnya. Hal ini merupakan komitmen kami, bagaimana ke depan Senko Mitra Polri mempunyai SDM yang sangat tangguh dalam menghadapi ke depan, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Pada saat ini perlu kami sampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai beban berat, yaitu tentang tugas selain mengamankan negara, mempunyai tugas yaitu swasembada jagung.
Ini jangan diremehkan Pak, swasembada jagung. Akhirnya kemarin kami rapat di Mabes Polri memutuskan bahwa Senkom siap untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal swasembada jagung. Ternyata setelah kami inventarisasi 1 bulan ini hanya 4 provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi NTB, Provinsi NTT, dan juga Provinsi Lampung sudah tercatat hampir 500 hektar anggota Senkom yang menanam jagung. Kalau kita kalikan 1 hektarnya 6 ton, berarti kontribusi Senkom Mitra Polri sudah 3 juta ton Pak. Nah, ini belum yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Ini baru 4 provinsi. Sudah kami inventaris kemarin seperti itu. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke Pak Satgas PKH, tentunya ini akan kita tingkatkan ke depannya. Target kita adalah sampai dengan 1.500 hektar sampai 2.000. Dan tentunya juga pada pagi hari ini sebetulnya kami juga mengundang beberapa partner-partner, silahkan nanti yang mau menggunakan pupuk dan sebagainya, nanti bisa ada salah satu konsultan bagaimana peningkatan agar jagung bisa tumbuh di atas 9 ton katanya per hektar. Nah, ini perlu kita uji coba. Jadi Polri sendiri biarpun sifatnya mengamankan negara, juga punya tugas yang memang itu adalah salah satu tugas untuk swasembada jagung. Saya secara pribadi kenapa kebetulan juga Polri Mitra Senkom, kemudian saya sehari itu sebetulnya membutuhkan jagung itu sekitar 12 ton Pak Kakor. Jadi kalau anggota saya ini nanam, distorkan ke saya sebenarnya sudah cukup Pak. Saya ini punya bisnis ternak ayam telur, ayam saya 200.000. Kalau ayam saya ini boleh nyoblos Pak, saya langsung jadi DPR RI Pak. Jadi nggak usah kampanye sudah. Ya, kalau ayam boleh nyoblos loh, siapa tahu nanti ke depan ada undang-undang yang menyatakan ayam diwakili ya toh, mewakili, bisa saja. Ya namanya itu kan di negara mana ya belum tahu kita ya toh. Bapak Kakor dan hadirin yang saya hormati, itulah kira-kira sekelumit pandangan ke depan Senkom, dan kami juga memberikan apresiasi kepada para teman-teman yang ada di daerah-daerah yang sekarang ikut Zoom pada saat ini, Pak Kakor. Mereka telah mempunyai program-program swasembada secara kecil-kecilan. Salah satu contoh, ini sebenarnya sepele Pak, tapi ini membuktikan bahwa Senkom membantu swasembada pangan, ketahanan pangan negara kita. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah, bisa contohkan satu aja Pak. Anggota Senkom besar jajarannya ini menanam cabai di polybag, yaitu di Kabupaten Karanganyar. 1 polybag bisa menghasilkan 1,2 sampai 1,3 kilo cabai Pak. Setiap anggota diwajibkan menanam 10 batang cabai. Sepele kan kelihatannya. Tapi ini terjadi semua, akhirnya di situ semua tidak lagi belanja cabai Pak.
Ini wujud swasembada yang terkecil. Ya tidak usah ngomongkan yang besar-besar. Artinya apa? Di lingkungan mereka sendiri sudah tidak lagi beli cabai. Bahkan cabai sekarang sampai 90 kilo, 90.000 per kilo. Artinya ini sebagai contoh wujud daripada kemandirian kita. Ada lagi yang mengusulkan dari daerah lain membuat ternak ayam yang hanya sekitar 50 ekor. Artinya di lingkungan itu tidak lagi belanja dari tempat lain. Bisa mencukupi untuk kebutuhan lingkungan itu. Kira-kira seperti itu Pak Kakor. Jadi ini sebagai wacana daripada anggota-anggota kami yang ada di daerah. Dan alhamdulillah anggota-anggota kami yang ada di daerah ini jarang mengajukan proposal bantuan. Loh, kalau ini harus tepuk tangan, ya toh? Saya sebagai ketua umum belum pernah ada pengajuan proposal ke saya. Tapi kalau minta transfer ada, Jenderal. Tapi nggak pakai proposal, ya toh? Barangkali Bapak bersedia karena kami sedang mengadakan pembangunan selokan saluran air di kantor kami, atau membeli mimbar, atau membangun, ya barangkali Pak Ketum ada rezeki bisa disalurkan. Nah, tidak pakai proposal Pak, hanya WA itu. Ini, jadi alhamdulillah sampai saat ini anggota-anggota kami memang semua anggota Senkom Mitra Polri mempunyai pekerjaan. Dan ketika kemarin juga perlu kami sampaikan, saat peresmian kantor Senkom Mitra Polri, kami menyampaikan kepada Pak Wakil Presiden, kami ulangi kembali bahwa negara hadir untuk memberikan makan gratis kepada para anak-anak kita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Senkom hadir boleh di atas, boleh di tengah, boleh di bawah, mengambil posisinya. Kami persilahkan. Di atas artinya para petani-petani daerah yang menghasilkan sayur dan sebagainya, silahkan untuk diperbanyak nanamnya. Karena di situ kebutuhan akan melompat pada waktu itu. Dan ternyata juga tidak siap. Ternyata hasil survei kami, ketika anak-anak sekolah libur, dapur MBK tidak buka, ternyata harganya kembali kepada habitatnya. Artinya sawi yang tadinya 4.000 tetap 4.000. Tapi begitu dapur MBK buka, sawi bisa mencapai 16.000 Pak. Ini yang harus tahu. Jadi harus jeli bagaimana bisa mendapatkan value daripada kebijakan. Ini yang ngambil yang segmen atas, yang ada di hulunya namanya. Ngambil di tengahnya sebagai supplier, sebagai vendor, kami persilahkan. Kalau yang punya duit ya tentunya bikin dapur, Jenderal. Jadi yang punya duit kami persilahkan untuk membuat dapur, silahkan sesuai dengan kemampuannya. Ini wujud daripada Senkom Mitra Polri mendukung kebijakan pemerintah apapun bentuknya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu tadi yang mungkin tidak saya sapa, mohon maaf karena ini tadi acaranya on time sekali. Pak Kakor ini hadir sesuai dengan janjinya beliau. Waktu 2 minggu yang lalu beliau menjabat, baru pindah dari beliau sebagai Kapolda Bengkulu, kemudian pindah ke Mabes sebagai Kakor Bimas di Mabes, Senkom Mitra Polri dipanggil paling duluan untuk audensi. Tepuk tangan buat beliau. Sehingga di situ kami paparkan keberadaan Senkom Mitra Polri dan beliau hari ini mewakili Bapak Kapolri. Berarti sudah tahu bahwa kondisi Senkom Mitra Polri saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan juga semua
dalam Rapimnas ini adalah wujud daripada 2027 agar dalam Munas nanti tidak terkotak-kotak dan juga memaparkan apa yang menjadi program berkelanjutan jangka menengah, jangka panjang, dan jangka pendek Senkom Mitra Polri. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi saya mewakili panitia. Apabila dalam penyambutan kurang berkenan ataupun segala hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.